Ibadah haji dan ibadah kurban. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim diperintah menyeru manusia untuk ibadah haji, dan sebagian mereka datang dengan berbagai kesulitan dari seluruh penjuru dunia. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dengan ibadah haji manusia dapat menyaksikan berbagai manfaat. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, Baitullah. Manfaat ibadah haji lain adalah ampunan Allah, perbanyaklah meminta ampun. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu, keharamannya, maka jauhilah olehmu, penyembahan, berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Disebut dalam surat Al-Ankabut 17, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Beribadahlah dengan ikhlas dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, termasuk juga tidak untuk nenek moyang, organisasi, suku, dan kelompok apapun. Utamakan perintah Allah dibanding yang lain. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ibadah haji adalah syiar Allah, dan dapat meningkatkan ketakwaan. Bagi kamu padanya, hewan hadiu, ada beberapa manfaat, sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah, Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh, kepada Allah, ibadah kurban telah diwajibkan sejak zaman para rasul terdahulu. Orang yang tunduk dan patuh, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah, ketika kamu akan menyembelihnya, dalam keadaan berdiri, dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah, mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur. Daging, hewan kurban, dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Daging kurban dan darahnya tidak sampai pada Allah, namun hanya ketakwaan.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير